Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Sinergian Saputri, mahasiswi semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat guna melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan mengenai beberapa permasalahan yang ada pada sebuah sekolah dasar, serta usaha preventif dan kreatif yang saya susun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Let's check this out! Beberapa waktu yang lalu, saya dan beberapa teman saya ditugaskan untuk mengidentifikasi terkait pengaruh lingkungan belajar, dalam hal ini lingkungan sekolah, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kami menemukan ada 3 permasalahan utama yang ada pada sekolah yang kami identifikasi. Sebut saja SDX. 3 permasalahan tersebut antara lain kurangnya kreativitas pendidik dalam pengadaan pembelajaran, kurangnya kasih sayang orang tua, dan kurangnya bantuan dana. Apa saja itu? Mari kita telaah satu-satu. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya kreativitas pendidik dalam pengadaan pembelajaran. Guru sebagai pendidik memiliki peran untuk meningkatkan motivasi masing-masing peserta didik. Di SDX ada beberapa guru yang notabene berada pada usia lanjut yang mengajar di kelas dengan tidak terlalu bersemangat dan kurang mengadakan pembelajaran dengan berbagai variasi yang mengakibatkan peserta didik mudah merasa bosan. Ada pula kasus ketika guru mengadakan permainan berupa games dalam pembelajaran. Ada peserta didik yang suka, tetapi ada juga yang merasa hal itu hanya membuang-buang waktu saja. Usaha preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan yang pertama, menyediakan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kreativitas. Yang kedua, mengajak tenaga pendidik untuk mengikuti workshop atau seminar yang fokus pada metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan alat pembelajaran yang mendukung kreativitas, seperti buku-buku yang menginspirasi, permainan edukatif, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Sedangkan usaha kreatif dapat dilakukan dengan yang pertama, mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis proyek yang mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik, seperti penggunaan video, simulasi, dan aplikasi edukatif. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, role play, dan eksperimen kelas untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang keempat, melakukan pendekatan penilaian dengan lebih kreatif, misalnya dengan proyek-proyek seni, portofolio, atau presentasi kreatif. Yang kelima, membuka ruang untuk pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Permasalahan yang kedua adalah kurangnya kasih sayang orang tua. Ada beberapa anak yang mengalami kekurangan kasih sayang, baik karena orang tuanya yang sibuk bekerja maupun masalah lainnya. Beberapa orang tua hanya mengandalkan les pada anaknya, tetapi tidak diimbangi dengan perhatian orang tua. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kurangnya motivasi belajar pada peserta didik, terutama ketika berada di sekolah. Usaha preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan yang pertama, menyediakan program edukasi bagi orang tua untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran aktif dalam pendidikan anak. Yang kedua, menyediakan fasilitas berupa forum diskusi atau pertemuan rutin antara orang tua dan guru untuk membahas perkembangan peserta didik. Yang ketiga, mendorong orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah, seperti kegiatan sukarela atau acara kelas. Sedangkan usaha kreatif dapat dilakukan dengan yang pertama, memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi keterlibatan orang tua, misalnya melalui platform pembelajaran online yang memungkinkan orang tua untuk memantau kemajuan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengikut sertakan orang tua dalam proyek-proyek atau tugas kreatif bersama dengan anak mereka. Yang ketiga, merencanakan acara keluarga di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Permasalahan yang ketiga adalah kurangnya bantuan dana. Pihak sekolah terkadang ingin mengadakan kegiatan di luar sekolah, misalnya study tour, guna merefresh pemikiran peserta didiknya agar tidak jenuh dalam belajar. Namun kegiatan yang membutuhkan dana ini kurang disokong oleh dana yang ada.
Sementara sekolah tidak boleh melakukan penarikan dana sepeser pun dari peserta didiknya. Dana yang ada yang berasal dari pemerintah pun sudah diploting sedemikian rupa, sehingga apabila ingin melakukan kegiatan di luar rencana, haruslah menyusun terlebih dahulu dan direalisasikan di semester depan, dengan anggaran yang terbatas dari dana pemerintah yang ada. Usaha preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan yang pertama, membentuk kelompok advokasi yang terdiri dari orang tua, guru, dan masyarakat setempat untuk bersama-sama membahas alokasi dana yang lebih baik untuk sekolah. Yang kedua, membangun transparansi dalam pengelolaan dana dengan melibatkan komite sekolah dan menginformasikan kepada orang tua mengenai alokasi dan penggunaan dana secara berkala. Yang ketiga, melakukan pelatihan bagi staf sekolah, terutama yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang ada. Sedangkan usaha kreatif dapat dilakukan dengan yang pertama mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam program kewirausahaan di sekolah, seperti penjualan karya seni siswa, produk-produk kerajinan tangan, atau layanan kecil yang bisa menghasilkan nilai ekonomis. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menggalang dukungan dan donasi secara online, termasuk crowdfunding atau kampanye penggalangan dana secara daring. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pertukaran sumber daya, seperti buku pelajaran, peralatan, atau fasilitas yang dapat mengurangi beban biaya. Dengan menerapkan kombinasi usaha preventif dan kreatif ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas pendidik, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi siapa saja yang telah menontonnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.